Pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk generasi masa depan yang kompeten dan berdaya saing. Di tengah berbagai perkembangan pendidikan, Sekolah SMP Negeri 2 Gambiran telah mengambil langkah berani untuk merubah pendidikan menjadi lebih relevan dan efektif dengan menggelar diseminasi implementasi kurikulum merdeka. Diseminasi implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Gambiran adalah contoh nyata bagaimana pendidikan terus berkembang dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan zaman. Dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, pendidikan yang lebih relevan dan efektif dapat tercapai, dan generasi muda akan lebih siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Perubahan ini memberikan harapan bahwa sekolah SMP Negeri 2 Gambiran dan lembaga pendidikan lainnya akan terus menjadi di sekolah penggerak ini saya mendampingi 6 sekolah. Yang pertama ada SMP Negeri 1 Siliragung, ada SMP Negeri 2 Gambiran, terus ada SMP Negeri 2 Solo, SMP Negeri 4 Genteng, SMP Negeri 1 Kabat, dan SMP Lazuari Sursinan. Jadi kegiatan kali ini merupakan amanah ya, surat tugas dari BPGP, Balai Besar Guru Penggerak yang ada di Jawa Timur, kantornya di Batu. Jadi salah satunya adalah melihat kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Jadi sesuai dengan amanah kurikulum merdeka, bahwasanya kegiatan pembelajaran harus berpusat kepada siswa atau student center learning. Jadi tidak boleh guru itu yang berperan aktif yang paling dominan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti kita lihat di dalam kelas, bahwasanya kegiatan pembelajaran siswa itu sangat aktif sekali, yaitu materinya tentang suhu dan kalor. Jadi guru di situ hanya sebagai fasilitator saja, sedangkan yang menggerakkan atau yang melakukan kegiatan pembelajaran secara utuh itu adalah siswa. Kenapa kok seperti itu? Jadi sesuai dengan 21st Century Skill, bahwasanya siswa itu harus memiliki kemampuan 4C. 4C itu ada creativity, ada critical thinking, ada collaboration, ada communication. Dalam hal ini ada critical thinking. Jadi critical thinking dan creativity. Jadi mereka bisa menganalisis permasalahan yang ada di lingkungan belajar mereka atau yang ada di rumahnya. Jadi dengan kondisi seperti itu, mereka menemukan sebuah konsep bagaimana cara memecahkan sebuah permasalahan yang ada di rumah, yang ada di lingkungan belajar, yang ada di masyarakat. Jadi amanahnya itu. Terus nanti juga mereka kolaborasi. Tadi bisa dilihat di dalam itu mereka saling berkelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi ada tujuannya. Jadi pesan dari Mas Menteri bahwasanya sebisa mungkin lulusan pendidikan yang ada di Indonesia itu mampu untuk kolaborasi. Jadi sesudah lulus itu bisa kolaborasi. Karena dengan adanya kolaborasi mereka bisa memecahkan masalahnya secara sosial, secara bersama-sama. Karena tidak ada manusia yang sempurna, maka pembelajaran dibuat berkelompok. Jadi adanya kolaborasi. Terus yang terakhir tadi nanti mungkin di sini dipresentasikan bagaimanakah hasil dari proses pembelajaran mereka gitu ya. Jadi ini eksekutornya misalkan ada yang membeku, ada yang jadi, ada yang enggak. Nah, itu tidak penting dalam kurikulum merdeka. Jadi hasilnya apapun saya kira terserah, tetapi proses dari awal sampai proses akhir itulah yang penting. Jadi proses, berbasis proses. Terus nanti mereka mempresentasikan. Dengan adanya mempresentasikan, setidaknya nanti mereka kalau sudah lulus dari SMP Negeri 2 Gambiran, mereka mempunyai kemampuan public speaking. Karena public speaking itu penting, salah satu soft skill yang penting apabila mereka melanjutkan ke pendidikan berikutnya, apabila mereka bekerja lebih lanjut. Nah, itulah salah satu pesan dari Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, bahwasanya pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di SMP Negeri 2 Gambiran itu harus berbasis 4C. Apa itu 4C? Yang pertama ada creativity, ada critical thinking, ada collaboration, terus yang terakhir ada komunitas. Itu saja, terima kasih. Kurikulum Merdeka adalah sebuah inovasi pendidikan yang diperkenalkan untuk memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dalam mengatur kurikulum mereka sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk lebih mendekatkan pendidikan kepada kehidupan sehari-hari siswa, serta mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan. Diseminasi implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Gambiran
merupakan sebuah langkah maju dalam memperkenalkan dan mengintegrasikan konsep pendidikan baru ini. Selama acara diseminasi, berbagai aspek implementasi kurikulum Merdeka dibahas, termasuk pemilihan materi pelajaran yang relevan, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada keterampilan, serta pengukuran kemajuan siswa yang lebih holistik, serta setiap siswa mendapatkan pendidikan yang relevan dan sesuai dengan potensi mereka. Guru-guru juga diberikan pelatihan intensif untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, agar siswa-siswi tersebut mendapatkan pendidikan yang lebih sesuai dengan minat dan kemampuannya. Ini adalah masa depan pendidikan yang lebih baik. Sabto Orbayani, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gambiran, menyambut positif perubahan ini dan mengatakan, Orbayani, SPD MMID, saya adalah Kepala Sekolah SMP 2 Gambiran, adalah sekolah penggerak. Pada hari ini kita sengaja mengundang hadirkan teman-teman guru dan kepala sekolah se-Suprayon 12 Kecamatan Gambiran untuk menghadiri atau menyaksikan pembelajaran yang telah kita laksanakan di SMP 2 Gambiran. Pembelajaran yang kami laksanakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada peserta didik. Harapan kami dari sekolah, setelah teman-teman menyaksikan pembelajaran di dalam kelas, harapan kami teman-teman se-Suprayon Kecamatan Gambiran bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini dikedepankan untuk saling bekerja sama atau berkolaborasi antara sesama siswa. Harapannya akan terjalin hubungan yang baik. Kemudian dalam pembelajaran itu berdiferensiasi atau berbeda apanya, bisa dari prosesnya, bisa dari produknya, bisa dari produknya. Terserah, tergantung sekolah mengambil yang mana, disesuaikan dengan kompetensi atau sumber daya yang ada di sekolah masing-masing. Bisa saja antara sekolah satu, sekolah yang lain yang berbeda, tergantung dengan sumber daya yang dimiliki sekolah masing-masing. Itu harapan kami. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dilaksanakan secara keseluruhan di Indonesia, khususnya lebih khusus lagi di Suprayon Kecamatan Gambiran atau Suprayon 12. Harapan kami setelah mereka datang ke sekolah kami untuk menyaksikan pembelajaran itu, kita nanti akan diundang ke sana untuk melihat pembelajaran yang sudah dilakukan nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Pembelajaran yang mengedepankan proses, Bapak. Jadi perkara produknya itu jadi apa tidak jadi itu tidak penting, yang penting prosesnya sudah dilalui bersama, terutama dengan pembelajaran berkolaborasinya, kerjasamanya antar siswa sehingga terjalin hubungan yang baik antara siswa satu dengan siswa yang lain, sehingga saling mengisi, saling mengerti antara kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.